Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat NMTV. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu kita kali ini dalam satu program acara baru yang baru banget, masih anget lur kita buat. Apa itu? Podcast NMTV. Dan kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Suhu saya di motor cross. Temen goes yang paling asoy boy. Namanya siapa, Cing? Biasa cucunya Haji Naipin biasa dipanggil Encing, nama asli sih Abdul Hakim. Abdul Hakim. Yes, ya. Jadi saya biasa manggil dia Cing Hakim lor. Cing, jadi Ya. sekarang selain daripada goes, kegiatan Cing apa aja nih? Ya sebenarnya sih kesibukan saya yang sehari-hari itu selain goes, ya aktivitas kerja biasa di entertain. Saya itu bidangnya di model agency. Jadi pengadaan untuk ya audiens, mungkin untuk SPG, aser, kebutuhan-kebutuhan karakter buat syuting iklan, sinetron, macam-macam lah pokoknya. Kalau saya mau jadi artis bisa, Cing? Bisa aja. Banyak kebutuhan di sinetron, buat FTV, buat layar lebar. Itu kan all karakter semuanya. Gitu. Jadi Cing Hakim ini kegiatan aslinya adalah mungkin kayak PH gitu, Cing ya, lebih tepatnya ya. Kita lebih ke model agensi ya. Oh, model agency. Iya, kalau PH itu kan production house. Jadi yang memproduksi gitu. Kalau kita agensinya lebih ke manajemen gitu. Kalau misalkan saya punya acara butuh modeling apa segala macam, itu menghubungi Cing. Bisa gitu. Keren lur. Ya. Jangan ngomong-ngomong lur. Ntar kalau nyari SPG sama dia lur. Oke. Terus Cing. Cuma pada saat seperti ini sekarang kondisi yang lagi yang kacau balau dari mulai pertengahan 15 Maret. Maksudnya COVID, Cing? Iya, COVID. Masalah COVID dari kita lockdown. Emang ngaruh, Cing? Ngaruh banget sama kerjaan. Jadi semua program-program yang berkaitan dengan orang banyak itu udah di-off semua sejak 15 Maret. Sampai sekarang itu. Nganggur, Cing? Nganggur sekarang. Artis nganggur juga, Cing? Mungkin ada beberapa artis yang masih aktif. Tapi kebanyakan ya sama, dirumahkan juga. Gitu. Jadi ini yang berkaitan dengan entertain, kita kan memang kebutuhan-kebutuhan di entertain itu kan berkaitan dengan orang banyak. Itu semua di stop gitu. Ya sejak 15 Maret itu sampai sekarang. Kalau kondisinya sampai betul-betul off, ibarat lilin ditiup, bukan lagi diredupin lur. Iya. Mati. Nah, kaitannya kan dengan kebutuhan harian, Cing. Ada tanggung jawab anak, tanggung jawab keluarga, segala macem lah. Bahkan hobi juga kita. Nah, pengen tahu nih, Cing, buat sharing ke teman-teman semua. Ya, saya rasa, Cing, dalam situasi begini bukan hanya Cing Hakim aja yang mungkin yang merasakan dampak daripada COVID-19 ini, ada dari pertengahan Maret. Cara Cing untuk menyingkapi segala macam kebutuhan itu, terus melewati hari-hari dengan posisi tidak ada pekerjaan yang seperti biasanya, gimana, Cing? Mungkin bisa berbagi dengan teman-teman, Cing. Ya kita mau nggak mau ya sebenarnya siap nggak siap dalam kondisi kita kan nggak ada yang direncanakan. COVID, masalah virus ini kita nggak direncanakan. Walaupun kita sudah tahu sebelumnya ada virus di Wuhan ya kan, di Cina itu. Kita nggak nyangka kalau nyampe ke negara kita dan dampaknya sangat luar biasa dahsyatnya. Dari lini ekonomi semuanya mungkin ya. Totalitas, Cing. Totalitas gitu. Jadi mau nggak mau, siap nggak siap, ya kita jalanin. Apapun itu yang terjadi dengan kondisi ya kita harus gimana. Mungkin kita kalau misalnya udah dikasih tahu 3 bulan
nanti akan ada ini. Mungkin kita udah persiapkan semuanya. Wah, tapi kalau cucunya Haji Naib mah. Nah, Haji Naib kan? Haji Naipin. Haji Naipin, namanya cucunya Haji Naipin mah tinggal tunjuk doang lur, nggak ngaruh. Corona baru berapa lama, Cing? Sangat ngaruh gitu. Karena kita juga nggak ada persiapan, pekerjaan juga, terus banyak kebutuhan juga. Ya otomatis yang ada sekarang semakin hari kita ambil, nggak ada pemasukan yang bikin habis. Ya ibaratnya kayak durian kuntet gitu. Kayak pantat kunang-kunang di pocel. Jadi udah entip. Kunang-kunang kecil kan. Gitu. Ilokan, Cing, sampai Ya, kayak begitu, Cing. Iya. Gitu. Jadi kita siap nggak siap kita hadapin. Gimana caranya biar kita bisa nyambung hidup. Ya sekarang yang ada di rumah kita jual-jualin. Apa segitunya, Cing? Apa segitu-gitunya. Sampai saya jual motor saya jual sepeda kesayangan saya juga gitu. Sepeda apa, Cing, yang dijual, Cing? Kok nggak ngomong sama saya, Cing? Itu sebenarnya sepeda kita udah dari berbagai macam merek ya. Dari kita. Ntar dulu, Cing. Oh iya. Gimana? Yang aneh tahu nih, Cing. Dulu Encing kan ada ya sepeda-sepeda Sultan ya. Yang saya tahu nih. Iya. Dan saya pikir itu masih ada. Ada Yeti, punya kan, Cing? Yeti punya. Santa Cruz punya juga kan, Cing? Santa Cruz punya. Terakhir main sama saya di Sumur 7. Iya. Ya, bertamu baru pertama kali lur, gue bikin vlog. Ini ketemu sama Cing Hakim tapi belum kenal saat itu. Ini orang gaya mainnya udah perlente amat gitu kan. Ya kan, aneh nggak tahu. Tapi waktu itu beliau pakai Mega Tower, bener ya, Cing? Iya, Nah, pakai Mega Tower. Masih ada Mega Tower? Sekarang ya gara-gara PSBB, gara-gara COVID, sekarang udah nggak ada Mega Towernya. Dijual, Cing? Kita jual. Yeti kita jual juga. Terus sekarang yang masih ada sepeda apa, Cing? Ya sekarang sisanya ya satu-satunya ini sepeda. Ini, Cing? Ya, ini Hartil. Awalnya sih sebenarnya sebelum virus melanda di Indonesia, ya di kampung kita ya namanya ya. Di kampung kita, Cing. Ya di kampung kita. Di tanah air kita, Cing. Ya, ini sebenarnya sih udah saya beli. Tujuannya sih kita buat goes pagi mungkin di lingkungan. Oh, jadi memang sebelum COVID juga ini sudah ada. Iya, sebelum COVID kita udah ada. Cing, kenapa nih enggak ini aja yang dijual? Mungkin Santa Cruz ditinggal atau Yeti mungkin ditinggal. Ya, sebenarnya sih kalau mau cukupi kebutuhan kita sehari-hari, mendingan ini kita jual. Iya. Cuman kan takutnya ini kan nggak cukup, Cing. Ya nggak cukup lah, gitu kan. Ini paling berapa sih harganya gitu kan? Gitu. Kalau kita jual Santa Cruz, emang ini murah, Cing? ya dibilang murah banget sih enggak ya. Tapi ya dibilang murahan banget juga enggak. Begitu, Cuma Cing? saya desain ya biar jadi mahal juga. Ini saya dari tadi nyari-nyari nih, sepeda merek apa ini, Cing? Kok nggak ketemu sama saya nih? Ya kan? Dulu sih sebenarnya ini waktu masih ada Santa Cruz. Iya. Ini saya beli memang sengaja buat kita action, buat sehari-hari. Karena di rumah ada Santa Cruz. Ini pernah sih saya kasih stiker nih, dekal bacanya Santa Cruz juga. Ya pada saat itu ya aneh upload, aneh kirim di grup, kita gandeng berdua di sini Mega Tower, di sini Santa Cruz, cuma saya tulisan aja sebenarnya sih United ya kan. Oh, ini aslinya sepeda United, Cing. Jadi maksud Cing, iya. biar keren, biar masih tetap bisa bareng guyup sama teman-teman Santa Cruz. Jadi Cing tulis di sini Santa Cruz begitu. Terus kok bisa dihapus atau dicopot, kenapa, Cing? Ya itu diupload di grup, terus di sosmed keren, juga, sosmed ya. Ternyata ada yang ngasih malah gambarnya di zoom, langsung dilingkarin tanda, ini sepeda apa nih mereknya, kok gitu, ini? Iya. Jadi bukannya bangga, jadi nggak enak, malu juga nih. Oh, jadi gini, Cing, ya itu sih bisa sangat dimaklumi, Cing, ya dalam kondisi dulu Encing pakai sepeda-sepeda Sultan semua ada ya kan, terus habis gegara COVID
ya kan, nggak ada pekerjaan mau Nggak nggak ada mau kan buat pekerjaan. mencukupi kebutuhan harian. Benar. Ya mungkin mungkin bukan hanya Cing Hakim aja yang ngalamin kondisi seperti itu. Masih bagus menurut Ane kayak Cing Hakim ada. Jadi kan sebetulnya kita bersepeda itu beraset juga. Benar. Saat kita beli sepeda mahal, di dalam catatan kita mampu saat itu, no problem. Dan pada saatnya kita butuh, bisa kita jual dan bisa untuk kebutuhan apa yang Buat kita mau. kebutuhan kita sehari-hari. Ya ibarat uang ditaruh, ya lama-lama habis juga. Habis juga. Jadi kalau mungkin investasi ke sepeda karena memang buat kebutuhan kesehatan juga, ya tetap bermanfaat kan. Bermanfaat. Ya mudah-mudahan Cing nanti setelah kondisi normal kembali bisa segera mendapatkan sepeda-sepeda kesayangan itu kembali. Amin. Mudah-mudahan sih, saya berharap seperti itu. Nah, saya sih jujur Cing, ngelihat tampilan sepeda ini tertarik Cing. Karena gini, ya mungkin secara bahasa kasar saya Cing ya, jiwa BPJS-nya Cing Hakim ini masih kuat. Iya. Tahu nggak Cing BPJS? Apa tuh BPJS? Saya kirain untuk yang kesehatan pemerintah situ, bukan? Iya itu benar kalau BPJS itu benar Cing, tapi benar. BPJS dalam hal ini bukan Cing. Oh bukan ya? Bukan ya kan? Budget pas, jiwa sosialita. Oh itu maksud saya, sosialitanya saya masih ada. Ya jadi saya lihat Cing Hakim dalam konteks sepeda ini jiwa sosialitanya masih tinggi. Masih tinggi ya. Makanya Cing berusaha tadi ada tulisan Santa Cruz supaya dilihat kan keren kan gitu kan. Ya mungkin bagi orang-orang yang nggak tahu oke, tapi kalau ketemu orang yang tahu jadi kelihatannya norak banget sih lo gitu. Iya. Tapi itu juga nggak salah Cing menurut saya. Jadi malah mungkin bisa menginspirasi bagi teman-teman yang punya sepeda biasa tapi dia bisa memodifikasi menjadi lebih bagus dilihat. Ya sah-sah saja menurut saya gitu. Saya hargai kreasinya gitu. Lor, jadi ini sepeda udah dibawa sama Cing Hakim. Setidak-tidaknya ini adalah yang tersisa yang menjadi kebanggaan Cing Hakim saat ini. Kalau aku pribadi sih suka banget ngelihat tampilan sepeda ini Lur. United. Nah, tadi Cing Hakim kasih tahu United. Sekarang kita tanya, Cing, ini sepeda United tipe apa Cing? Ini XC. Ya, hardtail. Iya, hardtail. Hardtail kan mungkin kalau ada tipe kayak full susnya itu kan ada 2.0. Ya, ini 1.00 Kairos. Kairos. Iya. Kairos 1.00. Iya. Oke. Kairos yang pertama nih. Waktu belinya juga masih promo. Tahun berapa, Cing? Beli ini? Belum ada, baru beberapa bulan. Oh, 2020. Iya. Oh, ini 2020, Lor. Iya. 2020 apa tadi? Kairos 1.00. 1.00. Nanti bisa pertama. Iya, nanti kita kasih tahu speknya. Berapa duit Cing kalau boleh beli? Boleh tahu nih. Itu masih promo, kurang enggak sampai 15 juta. Berapa Cing? Kira-kira 14 jutaan gitu. 14 juta sekian lah. Oke, jadi 14 jutaan ini Lor. Ini sudah dalam kondisi full bike atau? Ini beli ke full bike. Udah seperti ini? Udah seperti ini. Udah dapat fork rockshock? Itu dekal, aslinya bukan. Cing, saya kagak tahu ini Cing, saya pikir ini. Wah, tapi keren juga sih. Lor, jadi kalau nanti nyari di United jangan terus ngotot minta rockshock nih, ternyata ini bukan rockshock Lor. Ini ya kreativitas juga sih. Saya pribadi tadi nggak sempat memperhatikan, kirain ini rockshock beneran, tapi yang tipe apa mau baru tak tanyain Lor, ternyata bukan. Tapi tampilannya keren. Emang udah bawaannya dari full bike-nya? Bawaannya full bike udah gitu. Aslinya ini fork apa Cing? Kalau boleh tahu Cing. Ini fork mereknya Venom. Venom? Iya. Oh, Venom. Venom, terus saya tutup biasa pakai dekal, rockshock biar penampilannya juga matching. Ini travel berapa Cing? Itu 100. Travel 100. Jadi hardtail forknya ini pakai Venom. Travel 100 Lor. Enak banget sih kalau buat action, itu udah cukup banget lah. Ya kan. Terus ini grup setnya Diore. Itu memang sudah bawaan dari sana Diore. Oh, ini Diore, iya Diore yang 10 speed. Ini udah keluaran yang terbaru kan. Dua chainring ya Cing? Iya, 2 chainring. Dua chainring. Ya, terus sudah 10 speed. 10 speed? Iya. 10 speed cukup lah ya kalau cukup lah kalau untuk action buat ini bisa. Tapi pertanyaan saya waktu nanjak di JPG kemarin Cing alasannya sepeda tuh yang lagi tanjakan naga tuh. Iya, pakai ini kira-kira kuat emang? Insya Allah kuat.
Yakin Cing? Iya, yakin. Jadi kuat dia Lur. Kalau pakai yang ono dia nggak kuat katanya. Oke lanjut Cing. Grup setnya dia Diore. pakai Diore. Terus brake setnya dia pakai Shimano udah Iya. pakai Shimano ya? Iya. Shimano apa ini? Biar kita tulis dah. Shimano non series ini. Non series ya? Iya, non series. Mungkin udah kerjasama dengan Iya. Shimano-nya dia. Iya, Shimano non series. Ini Diore. Oh iya Cing, lupa. Ini kok nggak ada sambungannya Cing? Emang ini udah karbon? Karbon. Udah karbon bro. Jadi sob nggak sampai 15 juta. Udah dapat karbon bro. Emang sih tadi waktu saya angkat saya gantung di sini enteng banget Cing. Garansi nggak? Hah? Ada garansi nggak? Enggak sih. Bener Cing. Iya, main beli aja waktu itu di. Harusnya ada kali Cing. Ya, mungkin ada kali ya, cuman Soalnya gini Cing. Ini saya potong dikit. Kalau kita beri frame, misalkan kayak Santa Cruz, kayak Yeti, Orbea gitu. itu ada. Itu kan ada garansi. Bahkan saya punya Yeti itu seumur hidup loh garansinya Cing. Iya. Dan saya pernah ada kejadian dia retak. Jadi retaknya bukan karena kita ya. Artinya memang itu terjadi mungkin karena cacat pabrik. Dan itu full diganti Cing. Langsung dari Colorado. Ya, artinya ada jaminan kan karbon beda dengan alloy Cing ya. Saat terbentur itu kan bukannya penyok dia, tapi pecah gitu kan. Tapi saran juga sih Lur, teliti sebelum membeli yang kayak gini jangan dicontoh Lur. Jadi kalau kita tahu memang ada garansi ya kita minta garansi tertulis kan gitu. Jadi kalau ada apa-apa kita nggak tahu. Secara Lur, kondisi lagi kayak gini, 15 juta kan bukan uang kecil. Betul nggak Lur? Benar. Ya Cing, jadi nanti mungkin di rumah dikontrol Cing. Ya, Sorry Cing. Dicek nanti di booknya mungkin ada. Oke. Nah ini udah bawanya juga Cing, stemnya Cing ya? Stem bawaan. Ini stem berapa ya kira-kira ya? 60. Itu ya 60-an itu. Kayaknya 60-an Cing. Saya sih biasa pakai 60 kalau 80 terlalu ya. ke depan. Iya, terlalu ke depan. Ya, terus ini seat postnya dia udah bawaan sana juga. Dia belum itu ya. Dropper seat post ya? Oh, belum. Oh, tapi kalau hardtail mah nggak perlu sih Cing. Hardtail udah cukup manual aja juga. Iya, nggak perlu karena kan dia kan nggak buat jumping nggak apa gitu ya Cing ya. Nah, wheelsetnya ini Cing. Ini wheelsetnya dia udah karbon juga apa masih alloy Cing? Ini alloy ini. Bunyinya jangkrik banget Cing. Jangkrik banget ini. Bunyinya jangkrik banget Lor. Iya. Nggak kalah sama sepeda apa Sultan kan. Malah kan Chris King nggak begini jangkrik Nah, Cing. iya makanya ini sepeda Sultan nggak kalah jauh tuh ya kan. Ini. Nah, wheelsetnya mereknya Ikhlas. Oh Ikhlas emang nggak ada sih, nggak baru pernah saya dengar ada merek wheelset Ikhlas. Ya ini kalau tulus, no tulus berarti kan. No tulus berarti no ikhlas Lor. Tulus berarti ikhlas karena dia tulus. Kalau nggak tulus nggak ikhlas. Gitu loh Sob. Cing aja naipin. Iya. Oke, terus kita lanjut ke oh ini sudah inner ya Cing ya. Udah di dalam kabarnya udah inner. Makanya murah meriah nih iya. gitu. 2020 sudah teknologi kekinian. Iya. Jadi buat teman-teman yang suka hardtail, ini salah satu opsi ya, bukan promosi terhadap satu merek tapi mungkin budget. Jadi nanti compare kalau kita punya dana 15 juta mau cari sepeda hardtail sudah karbon, ya mungkin ada beberapa, ada Pacific, mungkin ada Polygon, bisa compare ke sini. Artinya apa yang dipakai sama Cing Hakim ya yang dibawa di studio NMTV ini ya tampilan dan kondisi rapi. Ini ban sudah bawaan dari sana juga Cing? Bawaan Maxxis dari sana. Oh, udah pakai Arden Race ya bawaannya ya. Iya. Ya. Mungkin kalau sekarang kalau yang tipe 100 ini mungkin sekarang udah di bawah 12 juta barunya. Oh, turun. Ya karena sekarang kan udah ada yang tipe 2-nya. Oh, gitu turun. Iya. Ini jadi udah turun. Ya, biasa sih itu memang ya kayak handphone aja sih Cing. Iya, gitu. Tapi lumayan enak kok pakai ini. Ya, udah dipakai kemana aja nih Cing? Ya karena kita pakai Axian, terus juga kita lebih rutin ini sebenarnya buat di lingkungan aja ya. Tapi ya sekarang ini karena kita nggak ada sepeda lain ya udah. Sekarang buat Axian mau ke JPG, mau trek-trek manapun juga. Tapi kan kita baru bisanya trek JPG. Ya.
Yang lain Trek keluar tutup. belum, ya yang lain masih Bukit tutup. Batu masih bisa sih, Cing. Bukit Batu masih bisa, cuman Kalau pakai ini kayaknya pantat ya agak ya pantat. ekor keras kan, Cing. Benar. Tapi banyak sih anak-anak SD di sana latihan saya lihat, cuman ya memang anak pro ya. Iya, tergantung sih. Ya. Nah, Cing, ngomong-ngomong nih, Cing, yang Iya. saya tahu nih, Ah. Cing Hakim ini kan tergabung dalam satu komunitas sapu Bali. Iya. Saya sendiri nggak tahu sapu Bali itu, yang saya tahu dia banyak ikut event-event balap. Nah, salah satunya saya pernah lihat Cing itu ada di Instagram ya, Iya. lompat tinggi banget kayak gitu. Bener emang Cing pernah ikut balap? Kita beberapa kali sih ikut di race sepeda. Di mana aja, Cing? Kita pernah di Bali, terus di Nganjuk, Jawa Timur, terus sampai di Manado. Sampai ke Manado? Manado kita ikut juga. Terus ada yang di Kuningan juga. Terus pernah dengar juga, Cing, kalau nggak salah Cing juga yang ngomong dulu waktu pas pertama kali kita ketemu di Sumur 7. Ya. Ini baru sembuh Om Haji, saya habis crash. Ya. Kalau gue pernah crash juga lur, tapi lokalan di Pinang. Kaget juga pas denger katanya crashnya di Chiang Mai. Ya. Nah, karena gue nggak mau kelihatan norak ya, gue nggak nanya lagi lur saat itu, tapi gue kepikir emang iya udah pernah nyampe ke Chiang Mai juga. Nah, sekarang kita tanya lur, emang Cing bener udah sampai ke Chiang Mai dan crash di sana? Ya, kita itu udah 2 kali ke Chiang Mai. Oh, 2 kali? Dua kali. 2 kali. Yang pertama itu alhamdulillah kita selama 4 hari di sana. Kita main di sana 2 hari. Itu treknya yang super panjang, turunannya. Iya, katanya nggak habis-habis ya? Nggak habis-habis, terjal juga, batu juga. Kalau Indonesia yang Cing pernah masuk treknya, perbandingannya Chiang Mai itu kalau untuk misalkan kayak di Puncak Bogor, ya, itu yang mana, Cing? Persamaannya lah mungkin sedikit saja. Persamaannya paling di LB kayaknya. Curamnya begitu? Iya. Panjang? Lebih panjang, bisa 3-4 kali LB. Cing, LB 1 aja saya udah, aduh, kalau mau ke sana saya pengennya udah mau pulang aja. Terus gimana waktu kejadian crash itu terjadi, Cing? Crash itu saya di tour Chiang Mai yang kedua. Kita sama tim Sapu Bale. Tapi ada beberapa dari teman-teman komunitas juga yang lain juga ikut juga. Jadi waktu ke Chiang Mai itu dalam konteks bukan balap, Cing ya? Bukan. Jadi lagi tour begitu. Sama komunitas Sapu Bale dan komunitas yang lain selama 4 hari. Ya intinya kita di situ tour lah sama satu komunitas. Nah, pertanyaan sih gini, Cing. Dalam konteks bukan balap. Kalau balap kan memang biasa ada yang dipertaruhkan ya lur ya. Tapi ini tour itu sampai crash, kejadiannya kenapa? Apa memang ada challenge di sana atau gimana, Cing? Oh enggak. Itu ya mungkin insiden lagi kurang bagus aja. Jadi murni kecelakaan. Nah, itu kan kita ada di luar, bukan di negara kita, jauh dari keluarga gitu. Saat crash itu tulang ini yang patah, Cing ya? Ini sekarang nih masih ada pennya. Oh, masih ada pennya di sini. Siap. Namanya tulang apa itu, Cing? Tulang apa ya? Koral apa? Iya, pokoknya gitu dah. Jadi itu masih ada pennya di sini, Cing ya. Iya. Nah, jatuh kan ketahuan patah tuh. Iya. Nggak bisa bergerak kan? Nggak bisa bergerak. Sakit nggak, Cing? Sakit. Jadi kondisinya kalau tulang ini kan dibilang tulang rapuh ya, tulang muda. Apabila misalnya crash atau patah, otomatis kita ya langsung sengklek gitu. Oh, sengklek, nggak bisa ngapa-ngapain? Nggak bisa. Terus waktu itu dibabat gini? Ya langsung bebet gini. Operasi di sana? Rencana sih mau operasi di sana. Cuman biayanya mahal. Oh, mahal, Cing. Ya, itu hampir kurang lebih 100 juta. Terus Cing pulang? Ya mau nggak mau dengan kondisi ya keuangan juga kita kan harus langsung deposit. Sementara kan uang sebesar itu kan kita nggak punya. Masa dalam arti proses ya artinya. Proses gitu. Walaupun nggak ditanganin langsung juga buat apa gitu kan. Ya, gitu. Jadi Encing pilih waktu itu langsung. Akhirnya mau nggak mau ya kita mau akhirnya operasinya tetap di Indonesia. Itu nunggu dulu apa begitu crash kejadian itu langsung pulang? Crash kita dari rumah sakit terus kita dikasih untuk robot nyeri.
Terus kita juga disanggah juga. Iya, disanggah. Ya, model ransel gitu. Iya. Tas gitu kita di ini. Mau nggak mau karena kita tiket pulangnya pun juga kan Sudah terjadwal tuh. sudah terjadwal. Jadi nungguin dulu. Kita nungguin teman. Sementara saya baru 1 hari di situ ya kan. Hari pertama. Masih ada 3 hari. Masih ada 3 hari. 3 hari nahan sakit di sana. 3 hari nahan sakit di sana. Astagfirullahaladzim. Lur tuh ya, jadi bolehlah kita ya main-main sepeda ekstrim itu. Tapi ya siapa tahu juga sih mau kejadian kayak gitu. Tapi ya banyak-banyak berdoa aja lur. Olahraga kita itu olahraga ekstrim. Bagi teman-teman yang suka MTB, main ke trek-trek yang cukup curam, ya setidaknya ingatlah jangan terlalu kita ngoyo hawa nafsu. Kalau beliau ini memang lur, dari beberapa dokumentasi yang aku lihat, nanti kita tayangin juga di video, itu luar biasa. Lompatan 5 meter aja dilompatin lur ya. Kalau aku mah 1 meter aja ya mendingan. Ini aja lur, artinya gaya doang gitu. Kalau kadang-kadang bisa sikat miring ya kalau lagi mentalnya bagus dan percaya dirinya tinggi nggak lakukan. Tapi kalau enggak, udahlah kita buat fun aja, buat hobi aja, cari sehat aja. Nah mungkin Cing, kejadian crash itu terjadi seperti apa? Kan Cing yang ngalamin. Mungkin ada masukan buat teman-teman supaya nanti dalam bermain sepeda mungkin lebih safety dan lebih aman. Ya untuk teman goeser dimanapun ada berada, ya saran saya sih yang terutama kalau kita jangankan mau goes ke luar negeri ya, mungkin di lingkungan kita, trek-trek mungkin yang ada di Indonesia pun juga gitu kan, yang terutama ya kita harus safety, dan safety-nya itu jangan asal-asalan juga, karena asal-asalan pun juga akan berbahaya. Protektor apa semua? Protektor semuanya mungkin untuk pelindungan semuanya pokoknya harus ya kalau bisa yang bagus. Safety gear gitu loh. Iya. Jadi harus bagus semua. Bukannya dalam arti kita mau branded, mau gaya-gayaan. Iya. Tapi memang itu udah kebutuhan. Jadi kalau bicara untuk kebutuhan Cing, itu kita bicara rupiah, jadi ya memang semua kembali kepada kemampuan. Nggak semua yang bagus itu harus yang branded. Ada beberapa merek yang dia cukup melindungi, juga nggak mahal. Intinya pakai gitu. Jangan sampai nggak pakai gitu. Ya lur ya, kalau kalian masih suka hobi-hobi yang ekstrim, lompat-lompatan tinggi mau diterbangin, is okay. Tapi yang penting ingatlah, keluarga menanti di rumah, dan kalau terjadi apa-apa sayang kan. Uang yang seharusnya bisa kita gunakan untuk yang lain mungkin jadi terbuang untuk ke sana. Tapi adrenalin itu memang luar biasa. Betul gak sih? Betul. Dan beliau nggak kapok, malah nih biang kerok yang ngajarin gue motor cross lur. Gue pikir ngegas doang, nggak taunya kampret lur. Lebih menantang ya. Waduh, luar biasa. Tapi itu next kita akan bahas, dan ini masih dalam proses. Jadi beliau yang banyak memberikan masukan dan ilmu, belajar untuk bisa riding pakai motor cross. Sekedar hobi fun aja lur, buat terabas, mungkin masuk jalur-jalur wisata ya, kalau tanjakan-tanjakan yang ringan-ringan aja. Bukan untuk expert, bukan untuk jadi atlet. Lebih kepada olahraga tertawa. Jadi kalau ngeliat temen jatuh, kita tertawa. Ngelancing jatuh, kita ketawain loh. Oke Cing, mungkin sampai di sini kebersamaan kita. Terima kasih sekali buat Cing Hakim yang sudah meluangkan waktunya bawa sepeda kesayangannya. Setidaknya mungkin ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang suka hardtail, yang suka karbon, ya mungkin ada ini. Kalau suka merek yang lain mungkin bisa cari yang lain. Tapi yang pasti di channel ini kita lebih banyak akan membahas kaitan dengan sepeda. Jadi siapapun teman-teman yang punya sepeda, pengen direview di sini, nanti bisa hubungi di DM IG atau nanti di komen. Nanti kita jadwalkan. Kita ngerumpi di sini, kita ngobras di sini, cerita pengalaman-pengalaman tentang kita goes dan sepeda kesayangan kita. Oke Cing, terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai ketemu di lain waktu. Salam sehat buat semua sobat NMTV dan semua pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.